ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah garam, aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Kamu adalah garam, kamu adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah garam, kita adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah garam, kita adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKKD Jakarta King's Generation. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan hati dan Alkitabnya. Yang ketiga, tidak makan dan bermain saat beribadah. Yang keempat, siapkan persembahan dan titipkan ke papa mamanya. Yang kelima, mari memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan hati yang penuh sukacita. Mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketujuh, harap orang tua mendampingi anak-anak selama ibadah online. God bless you adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kakak Mia. Shalom. Jumpa lagi di ibadah online GKKD Jakarta King's Generation. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hari ini kami datang bersungguh hati mau berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami. Berkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Adik-adik bangkit berdiri, ajak mamanya, papanya, adiknya, abangnya, semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Music! Musik. Yeay!
Mari kita bernyanyi lagi. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur. Jangan sedih-sedih ya. Semangat ya adik-adik. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang menyegarkan, yang menguatkan. Semangat ya kakak Mia. Semangat. Semangat adik-adik. Semangat. Yeay. Kita bernyanyi buat Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Semangat adik-adik. Hati yang gembira. Yes. Yes. Ajak adik-adiknya, kakaknya, abangnya, gembira bersama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Yeay. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh duduk kembali dengan baik. Amin. Siapkan hati kita. Kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Takkan kami takut Tuhan. Takkan kami gentar Tuhan. Karena kami tahu kami sudah menang bersama dengan Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah kami tidak pernah khawatir karena Engkaulah Bapa kami. Ya Bapak. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
yang terbaik bagiku. Yes Tuhan, rancangan-Mu yang terindah bagi kami, rancangan-Mu yang luar biasa bagi kami, masa depan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, kami percaya Tuhan kepada firman-Mu, kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji mata-Mu, Engkau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu yang sudah tersedia buat kami. Terima kasih buat segalanya. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Allah, Kau luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan. Adik-adik, bersuka cita itu perintah loh. Ya, kalau perintah itu berarti harus dilakukan. Ada ayatnya, kata Tuhan, hendaklah engkau bersuka cita. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Yuk hari ini sama-sama adik-adik, kita mau bersuka cita apapun keadaan kita hari ini. Keadaan kita kemarin 1 minggu ini mungkin ada masalah atau apapun, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya. Biar firman ketika engkau dengar, itu jatuh di tanah yang subur. Hati Kakak Linda, hatimu adalah tanah yang subur. Ketika firman itu ditabur, kita bisa mengerti, melakukan, dan berbuah. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Ajari kami, supaya kami bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman hari ini adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa
supaya setiap kami, dari anak yang terkecil sampai terbesar, semua kami bisa mendengar firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Kakak Linda mau tanya sama kalian. Siapa di antara adik-adik yang tidak punya masalah? Kakak Linda, masalah apa ya? Masalah itu apa ya? Nah, masalah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itu biasanya dibilang masalah. Ya, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang namanya orang, berarti termasuk anak kecil, karena anak kecil pun orang. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan sampai opa oma, semua pasti ada masalah. Ya. Kenapa masalah harus ada? Nah, ini yang penting. Kenapa masalah harus ada? Jawabannya, supaya engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya engkau mengenal siapa Tuhan yang kau percaya. Dia adalah penyelesai semua masalah. Amin. Hebat bukan? Oke, Kakak Lina mau cerita nih. Firman hari ini temanya Jehovah Rafa. Apa? Sama-sama katakan dengan Kakak Lina. 1, 2, 3. Jehovah Rafa. Apa artinya? Itu salah satu nama Yesus. Di bulan Februari ini tema kita adalah nama-nama tentang Tuhan. Ada banyak nama dan semuanya ada mujizat nama itu. Ada kuasa di nama itu. Hari ini kita belajar Jehovah Rafa. Apa artinya? Dia Tuhan sang penyembuh. Oke? Sekali waktu adik-adik pernah dengar cerita tentang Musa ya. Dulu bangsa Israel, kita lihat ya, ini bangsa Israel waktu itu dikejar-kejar sama tentara Firaun. Karena mereka mau keluar dari Mesir, lalu mereka tibalah di sungai, ada laut Teberau. Nah lihat, waktu Musa menemukan satu masalah, bayangkan di depan laut, di belakang tentara Israel. Tentara Mesir, mereka kejar pakai kuda. Itu masalah bagi bangsa Israel saat itu. Mereka bilang begini, aduh gimana ini? Di depan laut, di belakang seperti gini. Maju kena, mundur kena. Tapi adik-adik, bagi Musa, masalah itu adalah untuk jalan, untuk cara Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Musa membelah laut Teberau, lihat. Nah ini gambar ini setelah bangsa Israel keluar dari apa ya? Dari pengejaran bangsa Mesir, tentara Mesir. Dia keluar udah selesai. Nah, waktu mereka sudah sampai nyebrang laut Teberau, nah apa yang terjadi? Wah, Musa bersuka cita waktu itu. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa bilang begini, Tuhan ada masalah di belakang tentara Mesir di depan laut. Tuhan katakan pecahkan masalah itu. Musa berdoa. Dia datang kepada Tuhan dan laut terbelah dua. Kita sudah tahu ceritanya dan Kakak Linda gak akan cerita itu. Kakak Linda mau cerita setelah itu. Bangsa Israel sudah di sana. Mereka menari-nari karena tentara Mesir terkubur di laut. Jadi gak ada yang kejar. Mereka menari-nari bahagia. Musa pun. Musa menari-nari, bahkan kakaknya Musa namanya Miriam. Dia menari tamburin luar biasa. Ada sukacita yang besar. Tapi setelah itu apakah berhenti sampai itu? Tidak. Ada masalah lain lagi. Musa bilang kepada bangsa Israel, hai kalian bangsa Israel, kalian pergi. Karena Tuhan akan menunjukkan mereka ke tanah perjanjian. Ya, ke tanah perjanjian dari Mesir itu mereka akan dibawa kepada tanah perjanjian. Ya, udah tahu tanah perjanjiannya apa? Nah, waktu mereka Tuhan kata Musa, kalian berjalan. Mereka mulai berjalan. Mungkin waktu pertama jalan senang. Oh, kita sudah menang, bersyukur. Mereka berjalan. Mereka senang, mereka bersuka cita. Mereka berjalan dari Teberau, dari laut Teberau, mereka jalan sampai ke Marah. 3 hari perjalanan jauhnya. Lihat, mereka sampai 3 hari. Alkitab mencatat selama 3 hari itu mereka tidak menemukan air. Nah adik-adik, ini masalah besar.
Bayangkan kita ke sekolah aja bawa air ya, bawa air minum. Padahal ke sekolah paling 30 menit. Ini 3 hari tidak menemukan air. Tapi mungkin mereka ada sih air ya yang dibawa sebelumnya, jadi masih ada sisa-sisa air. Tapi mungkin mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain karena 3 hari perjalanan tidak menemukan air. Ini masalah besar adik-adik. Perhatikan. Ya, yuk kita baca firman-Nya dulu ya. Kita baca, yuk buka Alkitabnya adik-adik. Kita baca Kejadian 15 ayat 22 sampai 27. Sudah dapat? Supaya adik-adik tahu. Kejadian 22 Kejadian 15 ayat 22. Sudah, kakak bacakan dengan cepat untuk kalian. Dikatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya. 3 hari perjalanan. Dikatakan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Adik-adik. 3 hari berjalan kaki tidak dapat air. Apa yang terjadi? Ini mulai masalah besar. Nah, mulai ada timbul masalah, tapi lalu dikatakan seperti ini ya, lanjut ayatnya. Sampai mereka ke Mara, jadi mereka sampailah di Mara. Ya, ini udah 3 hari perjalanan, tibalah mereka di Mara. Udah sampai di Mara, tetapi mereka tidak mendapatkan air di sana. Di Mara ini tidak mendapatkan air. Ada sumur nggak? Ada sumur. Tapi kenapa? Sumurnya ini terasa pahit. Ada sungai, ada, tapi air itu pahit. Itu masalah besar. Di kota Mara, semua air itu pahit. Bayangkanlah, adik-adik kalau minum air tawar enak ya. Karena kita semua minum air tawar. Teh manis lebih enak lagi air yang manis. Tapi ini kenyataannya pahit. Airnya pahit, lalu dikata, nih lihat ya. Lihat, nah ini sumurnya kayak begini. Lihat kering kerontah. Nih, ini, nah airnya seperti ini, hitam. Siapa yang mau minum air ini? Nggak ada. Dan bukan hanya jorok, tapi pahit. Ya mungkin air sungai juga ada, mungkin lebih bersih air sungai. Tapi pahit, Alkitab mencatat, tetapi air di sana pahit. Lalu dikatakan, lalu ayat 24 adik-adik, lihat semua ayatnya. Ayat 24 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Nih, bersungut-sungutlah, mulai marah. Adik-adik kalau engkau di rumah ada masalah, nggak enak menurut, ini kok nggak ini. Kalian mungkin cepat marah. Hati-hati. Ngomel, bersungut-sungut itu ngomel. Siapa yang di rumah adik-adik, ayo. Ya, nggak usah tunjuk temannya. Ini si abang, ini adek kak, nggak usah. Lihat dirimu, apakah mulutmu benar ketika ada masalah? Apakah engkau tetap tenang seperti Musa ketika ada masalah? Dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lihat. Dia bukan berdoa, mereka sudah melihat, sebelumnya sudah melihat Tuhan begitu berkuasanya membelah laut di depan mata mereka. Dan mereka pun lari di sana. Jadi adik-adik perhatikan ya, ini airnya pahit. Bangsa Israel itu sudah lihat bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi mereka bukan berdoa, mereka malah marah kepada Musa. Tapi lihat, ini teladan yang luar biasa. Adik-adik, engkau bisa lakukan itu juga. Dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini ya. Adik-adik kalau engkau ada masalah, apapun perasaan yang engkau rasakan tidak nyaman, tidak enak. Ada mungkin engkau sakit atau engkau apa saja ada masalah di rumahmu, keluarga berantem atau apapun. Nih lihat Musa berseru-seru kepada Tuhan. Adik-adik berserulah kepada Tuhan, apapun yang kau rasakan tidak enak. Berserulah, bahkan bukan hanya tidak enak, waktu engkau bahagia pun. Waktu engkau senang engkau berseru kepada Tuhan, katakan terima kasih. Amin. Engkau bisa. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lihat ada solusi. Adik-adik kalau engkau berseru kepada Tuhan ada solusi yang Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang begini, waktu Musa berseru-seru ini berarti bukan sekali ya. Artinya terus Musa berseru-seru. Artinya dia Tuhan tolong aku. Mungkin sampai begitu. Tuhan katakan Musa lihat di situ ada lempar ke situ. Lalu dikatakan apa? Waktu Musa lempar, Alkitab mengatakan, ada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi apa adik-adik? Menjadi apa? Manis. Tuhan selalu membuat mujizat kepada orang yang berseru kepadanya. Dibalikan keadaan. Dari pahit menjadi manis. Airnya sama enggak? Atau diganti airnya? Tidak, airnya sama.
Masalah boleh ada, tapi suasana bisa berubah karena engkau berdoa. Amin. Dikatakan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, nih dengar adik-adik, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telinga, lakukan yang benar, pasang telinga. Dengarkan apa yang kata Tuhan. Bagaimana engkau bisa mendengar Tuhan? Disitulah ketika engkau membaca firman, engkau mendengar perkataan Tuhan. Dengar nasihatnya. Dikatakan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun. Adik-adik, hari ini bangsa kita ya ada penyakit yang namanya corona. Ya, COVID. Ada lagi penyakit-penyakit lain. Tapi yang paling heboh sekarang menghebohkan adalah corona. Tuh, percaya kalau engkau datang kepada Tuhan, suasana bisa berubah. Engkau boleh sakit, tapi sakit itu tidak membawa kematian kepadamu. Amin. Kak, tapi banyak loh yang meninggal itu yang lain-lain tidak apa-apa. Tidak jadi masalah bagaimana engkau cara meninggal. Yang penting ketika meninggal kau datang kepada Tuhan. Kau berjumpa dengan Yesus. Amin. Selalu ada kata-kata untuk mengucap syukur. Ayat 26 dikatakan sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Disinilah pertama sekali Tuhan menyebut dirinya, akulah penyembuh, Jehovah Rafa. Adik-adik, dia menyebut nama dirinya penyembuh. Jadi apapun masalah adik-adik, sakit apapun, datang kepada Tuhan. Dia dokter di atas segala dokter. Amin. Kalau dokter katakan gak ada harapan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Percaya, perkatakan, berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Oh, luar biasa sekali. Ya, ayat 27 terakhir. Sebab itu, nah ini lihat. Musa sudah melempar ranting, air menjadi manis. Airnya itu udah bisa diminum. Dan mereka terus berjalan. Lihat, dari masalah ada air yang pahit jadi manis. Dan Tuhan ayat 27 ini yang terakhir ya. Adik-adik yang terakhir katakan. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Ini dari Mara dan Elim ya. Tidak terlalu jauh. Sampailah mereka kepada Elim. Di sana ada 12 mata air. Dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Di tepi air itu. Adik-adik. Dari satu sumur yang kita gambarkan. Sungai pahit semuanya. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka mulai mendengarkan karena Tuhan beritahu. Mengajarkan ke mereka untuk mereka mendengar. Mereka lihat. Bahkan mereka memperkatakan firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tuhan katakan lihat. Ada 12 sumur. Dan ada 70 pohon korma. Kenapa 12 sumur? Ada 12 bangsa Israel yang nyebrang ke sana. Adik-adik. Bukankah Tuhan memberikan tepat seperti yang kita butuhkan. Bahkan lebih. Airnya ada 12 sumur. Dan ingat ya 12 sumur. Wow. Kakak Linda memang di situ tidak dibilang di Alkitab bahwa sumur itu untuk setiap suku. Enggak. Tapi yang kita tahu. Yang pergi ke sana 12 suku Israel. Dan ada 12 sumur. Hebat ya. Karena di setiap tempat biasanya mereka itu berkelompok. Suku ini, suku Yehuda, suku Benyamin, suku ini semua berkelompok. Ada 12 sumur. Dan dikasih 70 pohon korma. Luar biasa. Hebat. Bukan? Tuhan yang kau percaya. Dia Tuhan yang hebat. Hari ini. Kalau engkau mau sembuh. Jaga mulutmu. Jangan bersungut-sungut. Jaga pikiranmu. Dengarkan firman Tuhan katakan. Di ayat 26 tadi. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bagaimana cara mendengar Tuhan dengan benar? Baca firman-Nya setiap hari adik-adik. Kita ada program Aba ya. Aku baca Alkitab. Baca setiap hari. Tuhan Yesus berbicara kepadamu setiap hari. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan katakan enggak akan ada penyakit. Enggak akan ada masalah yang bertahan di hadapanmu. Kalaupun masalah ada karena Tuhan ingin menunjukkan. Ada mujizat lewat masalah itu. Amin. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini. Ingat, ada Jehovah Rafa yang menyertai engkau selama-lamanya. Selama engkau hidup. Yuk kita mau berdoa. Tundukkan kepalamu. Adik-adik, kalau ada yang pertama sekali ikut ibadah di sini. Ibadah online ini.
dan engkau tidak tahu di dalam hatimu ada Yesus atau tidak. Adakah di dalam hatimu Jehovah Rafa itu? Sehingga engkau merasa kesakitan sekian lama dan engkau tidak tahu kepada siapa engkau datang. Atau engkau punya masalah. Yesus ada untukmu. Mari adik-adik, yang di hatimu engkau belum yakin di hatimu ada Yesus atau tidak. Mari kita berdoa. Ikuti Kakak Linda. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini. Aku tidak tahu Tuhan, di dalam hatiku ada Yesus atau tidak. Hari ini aku berdoa. Aku minta Engkau masuk ke dalam hatiku. Menyucikan dosa-dosaku. Dosa mulutku, dosa pikiranku. Semua dosa yang pernah kulakukan. Ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini tinggallah di hatiku. Sampai Engkau datang. Tuntun aku untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, catat hari ini. Engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Secara pribadi, Dia tinggal di hatimu. Mulai hari ini sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita akan tutup doa. Ibadah kita sudah selesai. Firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus yang akan menolongmu mengerti firman Tuhan. Yuk, kita. Ada yang sakit? Adik-adik, kalau ada yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Tangan kirimu taruhkan di hatimu. Taruhkan di dadamu. Tangan kanan letakkan di bagian yang sakit. Siapapun yang sakit. Ada Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tuhan sang penyembuh itu sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Ikuti doa Kakak Linda. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan semua sakit penyakit yang ada padaku. Sakit apapun itu. Saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya. Terima kasih. Amin. Oke adik-adik. Baca firman ya. Dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Nanti baca juga di perjanjian baru, perjanjian lama. Banyak. Apa saja yang Tuhan sembuhkan. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang yang sakit pendarahan disembuhkan. Bahkan dikatakan yang mati bisa dibangkitkan. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yuk kita ulangi lagi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan lupa dihafalin ya. Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Aduh, kesel, bete ini. Kenapa Kakak Reta? Apa membuat kamu bete? Bete karena nggak bisa kemana-mana karena corona, Kakak Vera. Kakak Reta itu anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan ya teman-teman, kita nggak boleh bete. Itulah gunanya firman Tuhan. Makanya Kakak Reta rajin beribadah sekolah minggu ya. Iya Kakak Vera. Nah, kata Tuhan di Mazmur 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi apa? Semangat yang patah keringkan tulang. Kakak Reta nanti kalau bete, kesal, akhirnya Kakak Reta ya sakit. Sudah sakit nanti imunnya Jadi berarti sedih. sudah turun ya, sedih tuh. Jadi Kakak Reta nanti ya kalau sakit bagaimana Kakak Reta? Tambah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya kan?
Iya kakak. Iya, Kakak Reta mau nggak? Kakak Vera punya sesuatu hari ini buat Kakak Reta dan adik-adik yang di rumah. Mau kakak. Nah, bahkan nanti orang tua juga boleh ikut Kakak Reta sama adik-adik bermain hari ini kita. Oke, Ya, siap oke. bermain Kakak Reta, teman-teman? Oke, Kakak. Oke, sekarang permainan kita nih Kakak Vera tadi sudah buat sesuatu Kakak Reta. Oh, Nah, kita siapkan solasi. Solasinya, ya. Apa Kakak Reta kasih tahu? Solasi. Ya, sudah solasinya boleh warna-warni ya. Hari ini Kakak Vera punya solasi warna-warni Kakak Reta. Nah, wow. kemudian jangan lupa juga gunting. Nah, untuk mau gunting dia solasinya. Teman-teman kalau tidak ada solasi warna-warni, teman-teman juga boleh Kakak Reta pakai yang putih, lakban putih ya. Oke, sekarang selain itu ada bola. Nah, Bola. teman-teman kalau misalnya tidak ada bola, apa saja benda yang ringan Kakak Reta untuk kita mainkan. Nah, apa ya permainannya bagaimana ya? Bagaimana kakak Vera? Oke, ini Kakak Reta tolong bantu ya, biar Iya, Kakak Reta Kak. juga bisa tahu cara membuat permainannya, oke? Nah, Oke. jadi ini Kakak Vera sudah bikin warna kuning, merah dan biru. Sekarang kita warna kuning. Nah, Kakak Reta pegang guntingnya, oke? Nah, Kakak Reta, nah ini Kakak Reta tolong masukkan ke, kita di tengah-tengah ya Kakak Reta ya. Iya kakak. Nah, Kakak Vera sudah, nggak apa-apa Kakak Reta langsung aja. Nah, di atas Kakak Reta, di tengah-tengah. Nah, ini Kakak Reta lebihkan. Yes, oke. Kakak Reta tahan ya. Kakak Vera mau tarik. Iya, Kakak. yes. Oh, permainan apakah ini ya? Nah, pasti Kakak Reta senang. Pasti Kakak Reta gembira dan happy. Pinjam guntingnya Kakak Reta. Nah, aku simpan sini dulu ya. Oh, sorry. Iya, ini tolong dibawa kali ya Kakak Reta ya supaya tidak ini. Nah, adik-adik boleh ikuti ya. Nanti permainan ini kalian bisa video atau kirim foto. Nih, kalian sudah bermain ya. Nanti kirim masing-masing ke mananya? Ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, Kakak Reta di sini. Yes. Nah, siap bermain? Siap happy Kakak Reta? Siap. Siap. Oke, sekarang bolanya Kakak Reta coba Kakak Reta tempelin, lemparin. Berapa banyak Kakak Reta sudah kumpulkan? Adik-adik hitung ya. Oke. Wow, ayo. Yeay, 1 bola. Ayo lagi. Yeay. Wow, cepat Kakak Reta sebanyak-banyaknya. Ayo, yeay. Luar biasa. Lagi. Kakak Reta kasih jarak dikit lagi. Nah, ayo cepat Kakak Reta. Ayo teman-teman, kita mau hitung berapa banyak. Ayo, cepat. Wah, hebat. Kakak Reta senang gak Kakak Reta? Wah, senang. Lagi cepat. Masih ada waktunya. Prit. Cukup waktunya 1 menit saja Kakak Reta. Karena kita mau teman-teman juga yang di rumah harus bermain ya. Wow, udah banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, tepuk tangan dong teman-teman untuk Kakak Reta. Kakak Reta senang? Senang kakak Bahagia? Vera. Bahagia. Yes. Nah, kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jangan semangat yang patah, jangan langsung loyo. Tuhan berjanji dia memberikan kita kesembuhan setiap harinya. Asal hatimu gembira Kakak Reta. Nah, Iya, Kakak adik-adik Vera. ajak nanti mama papanya juga bermain. Lomba sama mama papanya. Siapa tahu kalian yang lebih benang, kalian yang lebih juara untuk bermain lempar bola. Sederhana ya, sederhana sekali karena bahan-bahannya cuma lakban sama bola-bola. Apa saja kalau nggak ada bola penggantinya apa saja ya Kakak Reta ya. Apa saja yang penting yang bisa nempel ya. Adik-adik jangan kamu juga bisa pakai kertasnya yang tipis, yang jangan yang tebal-tebal ya. Nah, nanti bisa kamu Bulet-buletin. bulet-buletin langsung kamu bisa lempar. Wow, hari ini bersuka cita ya Kakak Reta ya. Iya, Kakak Vera. Ya, karena Tuhan sudah bilang dia adalah Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita. Jadi kamu Kakak Reta harus selalu supaya imunnya kuat, supaya imunnya selalu terjaga, hatinya selalu gembira. Amin. Amin kakak. Nah, jadi jangan bete lagi di rumah. Di rumah bisa kita bikin acara permainan yang sederhana tapi wow, sungguh-sungguh luar biasa, sangat
mengasihkan ya. Tidak ada lagi ya. Nanti lombanya jangan sendiri aja. Ajak mama papanya ya teman-teman ya. Ajak atau kakaknya, abangnya. Siapa yang juara, siapa yang paling banyak dia melempar bola, menempel di lakban, dia yang juaranya. Oke? Dia yang menangnya. Oke. Bilang sama teman-teman Oke, Kak Reta. adik-adik, jangan lupa nanti bermain bersama teman-teman ya. Ya, dan jangan lupa jangan apa? Jangan lagi bete atau Jangan apa, Kak lagi Reta? bete, jangan lagi sedih. Ya, jangan juga kesel ya. Iya, Kakak Karena Vera. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan kita selalu kebahagiaan. Oke adik-adik, Oke, selamat mencoba. selamat mencoba. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dah. Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di kuis yang luar biasa. Hari ini kita mau pertanyaannya yang tadi firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Kakak Linda. Nah adik-adik, sebelum kita mau jawab kuis, ada syaratnya. 1, jangan lupa waktu kalian jawab tulis nama kalian dan wilayahnya. Setelah itu baru jawabannya. Ya, ingat tulis nama kalian, wilayahnya dari mana, misalnya dari Kuningan, Jakut, atau wilayah yang lain, boleh. Dan jangan lupa setelah itu jawabannya. Siap adik-adik? Supaya kalian jangan terlewat untuk mengumpulkan poin-poinnya. Siap sekarang? Oke, pertanyaan yang pertama. Siap ya? Tadi Kakak Linda ada cerita bilang orang Israel itu pergi dari Mesir. Nah mereka tiba di suatu tempat. Nah di situ tempatnya ada namanya daerah mana di mana ada air yang ada rasanya di Mara. Nah rasa air itu rasanya apa ya adik-adik? Nah rasa airnya apa waktu itu di tempat Mara itu? Kak Vera hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Tidak ada lagi yang menjawab. Jawaban yang benar adalah di mana rasanya? Bukan di mana rasanya. Rasanya apa? Pahit. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang jawabnya benar pahit. Tolong ya kakak-kakak host untuk mencatat. Oke, sekarang poin yang kalian akan dapat. Mari kita putar 1, 2, 3. Wow, berapa poin? 100. Hore, selamat untuk teman-teman yang mendapat nilai poin 100. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua, ada berapa sumur yang Tuhan berikan di Elim? Nah, tadi kan ada mereka menerima ada dapat sumur, kemudian mereka juga ada mendapat kurma, tapi di situ ada sumur. Sumurnya itu ada berapa? Siap jawabnya? 1, 2, 3, 4, 5. Yeay! Tepuk tangan untuk jawaban adik yang benar ya. Dan kalian tahu jawaban yang benar adalah berapa? 12 sumur. Selamat teman-teman kita yang menjawabnya benar. Oke, sekarang waktunya untuk kalian mendapat poin. Kita putar spinnya. Ya, berapakah dia nilai poinnya? Zong. Oh, maaf adik-adik, kamu dapat zong. Tapi nggak usah khawatir. Ingat, kamu ada kesempatan berikutnya lagi ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga. Nah, tadi Kakak Linda bilang ada berkata Jehovah Rafa. Nah, apa itu maksudnya Jehovah Rafa? Siap-siap ya. Oke, jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Hore! Jawabannya adalah tidak ada lagi yang jawab ya. Sudah ya? Oke, jawaban yang benar adalah arti dari Jehovah Rafa adalah Allah yang menyembuhkan. Oke, selamat untuk adik-adik yang sudah menjawab benar. Nah, sekarang waktunya untuk kalian mendapat poin. Aduh, berdoa ya supaya jangan dapat zong ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang tadi sudah jawab dan mendapat poin, jangan lagi menjawab ya. Kita berikan teman-teman kita yang lain yang belum dapat poin. Oke, sekarang
poin yang sudah menjawab 5 orang yang tercepat dan yang benar. Ya, oke? 1, 2, 3. Ayo. Lagi putar, jangan sampai zong. Oke, di mana dia berhenti? Yeay, 50 poin. Selamat untuk adik-adik. Dan nanti ingat ya, kalau sudah 4 bulan, kalian ingatkan kakak-kakaknya untuk jumlah kalian itu tanya sudah berapa poin yang kalian kumpulkan. Dan kalian akan siap menerima berkatnya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.